agar tidak ditahan saat proses hukum di kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Jari Kenanga Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Jari Kenanga Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu dari pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak pemeriksaan jadi terkait kasus ini. Kemudian sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya, luar SBA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang ke sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya. Oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke
kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita. Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini terutama sebagai jaksa peneliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa ya, nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini Mak? Ya, salah kode satunya etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional
sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa, Pak? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus Guru Supriyani. Pertama, Guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konawe, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil
persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak, memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya Pak? Jadi itu begini. seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. jadi terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SBA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang ke Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya. Ya, Oke. atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa, dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jelaskan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak, juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan Permintaan uang. khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami.
kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipido ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Iya Bang, kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam ketentuan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah banget kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini Bang? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan? Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan? Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya.
Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konawe, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang untuk dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan. Dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan
profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya, hari Senin kemarin ya, ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, keluar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, Oke. atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi ada cat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa, dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak, juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasih Pidom ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu.
Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti Yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini, Mak? Kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan? Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan? Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang untuk dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan. Dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin ya, ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya, keluar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, Oke. atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum. kuasa hukum tersangka terdakwa.
dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP, dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya, makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jelaskan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak, juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Musa juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan
dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini, Bang? Ya, salah Kode satunya, etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan, Parda sudah melakukan klarifikasi terhadap Kejari
penasaran apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan. Dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan jadi terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya, hari Senin kemarin ya, ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, lah kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jadikan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga
korban anak ini orang tuanya APH. Makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang? Baik itu yang disampaikan menurut khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tetapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa nanti baru kita. Iya Bang. Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini terutama sebagai jaksa peneliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal di kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini Mak? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan.
Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang untuk dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya.
akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya Pak? Jadi Jadi begini. seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Jadi pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan oleh unsur. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. Jati terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya. Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang? Baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan, permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidum ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita
Iya bang, kalau eksaminasi itu bagaimana bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini Bang? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Pak Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat tadi fakta persidangan berikutnya? Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian
Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya, hari Senin kemarin. Kemarin ya, Ya, tanggal 4 ya. ya. Tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, Oke. atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecah dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa, dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP, dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan ya berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Ya. Di sini melibatkan yaitu perlindungan terhadap anak, juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan sesuai. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHAP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHAP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan
berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya disinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini, Bang? Ya, salah kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan? Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan? Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum.
Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan, Parda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan oleh kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat tadi fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat.
sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Muslim juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya apa ini Bang? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan? Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan? Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini
harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi yang lain, kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua
dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang, juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak, memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau nggak salah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang menurut berita-berita ini, yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jelaskan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak
apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan, Permintaan uang. khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tetapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Iya Bang, kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini Bang? Ya, Kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan
Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabar. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan seni perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang menurut berita-berita ini kami memastikan sementara kita alihkan
dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. Jati terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya. Luar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jelaskan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tatapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasih Pidom ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHAP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan
ya kan ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, Iya. ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti Yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. salah satunya apa ini, Mak? Ya, salah Kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Jari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Pak Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Jari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan oleh kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat tadi fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa.
dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami lakukan juga apa yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Muslim juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya disinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan,
dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini, Bang? Ya, salah Kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap
pihak Kejari Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang, juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan. Dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat tadi fakta persidangan berikutnya? Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Kejati terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, lah kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya. Luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya. Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jadikan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga
korban anak ini orang tuanya APH. Maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang? Baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan, permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tetapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa nanti baru kita. Iya Bang. Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini terutama sebagai jaksa peneliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Muslim juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal di kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini Mak? Ya, salah kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik apakah memang ada pelanggaran perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus
hasil dari pemeriksaan Jamuah sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa nih?
Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Jadi pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan usul. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. Jati terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya. Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita jelaskan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tetapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidum ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHAP.
Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan perantutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa ada bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Muslim juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti Yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan, dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini, Mak? ya, salah Kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres.
Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Jari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat chat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya akan dihadir. Kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat di fakta persidangan berikutnya, apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya, hari Senin kemarin ya? Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak, luar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya.
Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan sesuai. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHAP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Muslim juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHAP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya disinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan?
dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini, Bang? Ya, salah Kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya,
sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Jari Benawa Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Pak Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Jari Benawa Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat tadi fakta persidangan berikutnya? Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya, hari Senin kemarin ya, ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap
anak ya. Ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan Permintaan uang. khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Iya Bang, kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini Bang? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita
pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan
hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak, memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu begini. seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. Jati terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak, keluar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya. Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang? Baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan
Permintaan uang. Khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita. Iya Bang. Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada risetnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya disinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini Bang? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan
SOP. Berarti dua ya, Kejati sisi. dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Pak Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi
sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan pihak Pemeriksaan. Jadi terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. kemarin ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, lah kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SBA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa, dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP, dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak, juga terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan, permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHAP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter Muslim juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul
foreign material itu semuanya penting, Iya. ya kan? Karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti Yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya disinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Yang lebih baik lagi sudah menurut kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. salah satunya apa ini, Bang? Ya, salah Kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik apakah memang ada pelanggaran perbuatan tercela atau tidak, ya kan? Yang kedua juga dari sudut teknis apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan? Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Jari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Jari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan pihak Pemeriksaan jadi terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya, luar SWA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa.
dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP, dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan yaitu perlindungan terhadap anak, juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami lakukan juga tetapi yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan,
dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini, Bang? Ya, salah Kode satunya etiknya. pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasilnya ini menunggu putusan atau seperti apa, Bang? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Parda sudah melakukan klarifikasi terhadap
pihak Kejari Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang, juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa, nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan oleh kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. Jadi terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya, luar SBA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa, Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita dirikan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan 2, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga
korban anak ini orang tuanya APH. Maka dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang? Baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan, permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tetapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidomi ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa nanti baru kita. Iya Bang. Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini terutama sebagai jaksa peneliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Ya. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini Bang? Ya, kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan.
Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh, tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti dua ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini, kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya, masalah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti
Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya Pak? Jadi Jadi itu begini. seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan dari Gimana, Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan oleh kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan. Jati terkait kasus ini. Nah, kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. terus ini Hari Senin kemarin. kemarin ya, Ya. tanggal 4 ya. Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SBA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang ke Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya. Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHAP dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Kepada terdakwa gitu. Pada saat proses penyidikan dan ya berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita dirikan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, yang tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan sesuatu. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Apakah penanganan perkara ini sudah profesional? Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang? Baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan, Permintaan uang. khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kami, kewenangan kami. Kami lakukan juga tetapan yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasipidum ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita Iya Bang, kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah
baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini makanya kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa ada bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada harusnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas. Ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya, salah satunya apa ini, Mak? Ya, salah kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan. Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan. Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau kami kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap personil? Saya kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang,
Kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus guru Supriyani. Pertama, guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian. Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, ya, sampai skalanya sudah skala rasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bidang Penuntutan Pak Harda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Kait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini ya masalah ya akan dihadirkan. Nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi seperti apa ini? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, Ya. sementara mengalihkan dulu. Dari pengalihan, dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini, adanya isu-isu yang kurang ya menurut berita-berita ini, kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Sama yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa, kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Kemudian Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. Kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya?
Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya, luar SBA. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang Sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi Adecat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan tugas kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita dirikan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga harus kita lindungi kan. Kebetulan juga korban anak ini orang tuanya APH, makanya dalam ini tersebar isu yang di luar seperti itu. Makanya kami memastikan dilakukan klarifikasi baik dari internal kami di Kejati maupun di Kejaksaan Agung, apakah penanganan perkara ini sudah profesional. Nah, tindak lanjut itulah yang kemudian kami lakukan klarifikasi ke beberapa pihak, apakah sudah termasuk isu-isu yang berkembang, baik itu yang disampaikan menurut adanya sejumlah permohonan permintaan uang, khususnya ke internal kami tidak bicara di luar kompetensi kewenangan kami. Kami lakukan juga terhadap yang bersangkutan. Tentunya nanti hasil dari analisa itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Andi Gunawan. Berarti statusnya Kasih Pidom ini apa Pak? Dinonaktifkan atau bagaimana sementara? Tetap, hanya sementara dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan seperti apa, nanti baru kita. Kalau eksaminasi itu bagaimana Bang? Itu termasuk juga dalam pemeriksaan itu atau seperti apa? Sifatnya klarifikasi dulu hasil dari penanganan perkara, ya kan? Apakah baik itu dari pratutnya sampai akhirnya ke tutnya itu sudah berjalan sesuai dengan SOP, sesuai aturan-aturan di internal ya, sebagaimana diatur juga dalam KUHP. Kemudian dalam hal ini kami memastikan pratutnya ini, terutama sebagai jaksa peneliti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan bahwa adanya bahwa kurang cukup bukti atau apa, ya nanti kita buktikan di persidangan seperti apa. Tentunya kan masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Forensik kebetulan juga dari dokter tersebut juga ada surat keterangan, ya kan, ada hasilnya seperti apa. Memang betul foreign material itu semuanya penting, ya kan, karena itu syarat dalam kebutuhan KUHP juga seperti itu. Namun demikian pada prinsipnya sampai saat ini kami belum memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Yang jelas kita nanti tunggu hasil dari pemeriksaan internal kami. Berarti yang jelas penuntut umum akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan berkas. Kan berkas bisa saja ketika dalam persidangan berubah, tetapi kan acuan dasarnya dari berkas.
ketika membuat dakwaan segala kan semua berdasarkan itu. Nanti kemudian di persidangan faktanya seperti apa, maka akan menjadi landasan bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan. Tentunya di sinilah kita ketika tuntutan itu memastikan harus ada memberikan rasa keadilan dalam menuntutnya, ya kan? Dan juga bisa memberikan kepastian yang terutama lagi keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang lebih baik lagi, sudah malah kedamaian. Ini kan gara-gara seperti ini kan akhirnya cukup ramai kan, menarik gitu. Makanya kita pastikan nanti berusaha dalam tuntutan, insya Allah mungkin penuntut umum akan melakukan secara profesional dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam membuat tuntutan seperti itu. Salah satunya. Salah satunya apa ini, Mak? Ya, salah Kode etiknya. Pemeriksaan itu mencakup juga dengan kode etik, apakah memang ada pelanggaran, perbuatan tercela atau tidak, ya kan? Yang kedua juga dari sudut teknis, apakah penanganan perkaranya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP, ya kan? Yang tadi saudara bilang katanya apakah ini harusnya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lagi, yang lain kan hanya 1-2 orang itu. Kita pastikan, misalnya nanti kemarin itu klarifikasi salah satu pertimbangan klarifikasi untuk memastikan aja bahwa sudah berjalan profesional sesuai dengan ketentuan. Gitu. Berarti hasil ini menunggu putusan atau seperti apa? Sambil proses sidang berjalan, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sidang ini kan sekarang sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kalau Kamis kemudian ada putusan ya kita hasil nanti disimpulkan oleh hasil dari klarifikasi, nanti kita tunggu aja analisa. Apakah putusan mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap Saya personil? kira putusan berdiri sendiri, putuskan independen. Ya. Majelis hakim tidak bisa terpengaruh oleh hasil pemeriksaan kami, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati tidak berpengaruh dengan putusannya. Misalnya diputus bersalah, terus hasil dari pemeriksaan Jamwa sendiri, apakah juga akan otomatis membebaskan atau meloloskan mereka dari dugaan-dugaan yang diklarifikasi itu? Oh tidak. Itu berjalanan masing-masing, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang tentunya kita hanya memastikan terkait kami klarifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan internal itu dari internal kita di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Agung memastikan klarifikasi terhadap penanganan perkaranya apakah sudah sesuai dengan SOP. Berarti 2 ya, Kejati dan Kejaksaan Agung gitu ya. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan yang diduga memukul siswanya di SD Negeri 4 Baito berinisial D makin meruncing. Berikut perkembangan terbaru kasus Guru Supriyani. Pertama, Guru Supriyani mencabut kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Kedua, Supriyani diduga diminta uang 3 kali. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam penanganan kasus Supriyani 3 kali dimintai uang oleh beberapa oknum. Supriyani diminta uang senilai 50 juta agar kasus berakhir damai oleh oknum kepolisian.
Kedua, dimintai 2 juta rupiah oleh Polsek Baito agar tidak ditahan sebagai tersangka. Ketiga, 15 juta rupiah dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan agar tidak ditahan saat proses hukum di Kejaksaan. Perkembangan ketiga dalam kasus ini menyeret 7 polisi diperiksa Propam dan 4 jaksa diperiksa. Karena penanganan perkara ini kebetulan cukup menarik perhatian, sampai skalanya sudah skala nasional ya sekarang. Kita memastikan, makanya kita klarifikasi terhadap pihak penuntut umum khususnya di Kejari Konawe Selatan. Kita melakukan klarifikasi baik dari tim pengawasan internal kita maupun dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang Direktorat Bina Penuntut Paharda sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pak, itu klarifikasinya itu ada berapa yang diperiksa atau diklarifikasi minta keterangan dari pihak Kejari Konsel, Pak? Dari internal ya, yang jelas lebih semua. Dari internal ya ada sekitar 3 atau 4 orang. Juga dari pihak luar pun yang terafiliasi juga kita lakukan. Hanya memastikan aja. Jadi tentunya kan nanti hasil dari pemeriksaan itu dianalisa nanti baru dikabarin. Ini kan butuh waktu sambil persidangan terhadap yang bersangkutan berjalan. Terkait dengan anak memang kebetulan hanya 2 yang dimintai pengetahuannya kepada fakta-fakta yang kita dapatkan. Kita kan sini perkara juga sambil berjalan sidang ini. Kita tunggu. Ini kan belum tuntas. Ini kan belum pemeriksaan saksi adat dari pihak kuasa hukum terdakwa belum hari Kamis ini kalau nggak salah ya. Akan dihadirkan, nanti juga belum pemeriksaan terdakwa. Kita ini aja lihat seperti apa nanti. Yang jelas kalau dari internal kami sudah melakukan reaksi, kita cepat langsung melakukan. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi itu seperti apa nih? Salah satu pertimbangan sebetulnya gini, kami tidak melakukan pencopotan, sementara mengalihkan dulu dari pengalihan dari Kasipidumnya tetap jabatan secara ini adalah bisa dilakukan. Kebetulan Kasipidum selaku penuntut umum terkait dengan penanganan perkara ini adanya isu-isu yang kurang menurut berita-berita ini yang kami memastikan sementara kita alihkan dalam hal ini dialihkan dulu ke Kejaksaan Tinggi sambil memastikan menunggu hasil dari hasil pemeriksaan internal kita. Yang kedua juga supaya persidangan ini berjalan profesional dan berintegritas. Kita pengen tahu seperti apa. Apakah nanti kita lihat aja fakta persidangan berikutnya. Apakah isu-isu yang dikabarkan bahwa adanya sejumlah baik itu katanya permintaan dari beberapa. Kita cek aja dari persidangan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan oleh pihak Pemeriksaan Jati terkait kasus ini. Sejak dilakukan mulainya hari Senin ya. Hari Senin kemarin. Kemarin ya? Ya. Tanggal 4 ya? Ya, tapi kalau secara ininya dari pimpinan ngambil sikap untuk memastikan supaya ini berjalan profesional, kami kalau hari Jumat ya Pak ya. Luar SK. Pengalihan itu sekarang yang dialihkan ke siapa Pak? Yang sementara PLH-nya dari salah satu kasih di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ya. Yang kemarin itu ikut sidang ya? Ya, oke. Atas nama tersangka atas nama Ibu Supriyani ya. Ini sekarang sudah tahap dalam pemeriksaan persidangan yang kelima, yaitu tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini yang sudah dihadirkan adalah yang terakhir pemeriksaan dari saksi adat dari pihak kuasa hukum tersangka terdakwa. Dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Dan sampai saat ini perjalanan perkara ini sudah melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga sudah dilakukan dengan kurang lebih hampir seminggu 2 kali pelaksanaannya. Makanya sebetulnya ini sudah cukup cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah.
kepada terdakwa gitu pada saat proses penyidikan dan ya berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan. Baik, sebetulnya kita clearkan dulu ya. Ini kan perkara dugaan penganiayaan terhadap anak ya. Ya. Di sini melibatkan dua, yaitu perlindungan terhadap anak juga perlindungan terhadap perempuan, dan khususnya kebetulan pelakunya ini adalah seorang guru ya, guru honorer. Di sini di satu sisi kita melakukan perlindungan terhadap korban anak, juga di sini juga kita melakukan juga bagaimana supaya ini berjalan dengan adil, karena kebetulan juga tersangka ini berprofesi sebagai guru, dan tentunya kan guru dalam melakukan profesi juga